Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juprani SPD, salah satu mahasiswa PPG Daljab LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk jurusan PGSD dan berada di kelas PGSD 12 khususnya kelompok A. Pada kegiatan kali ini saya akan membagikan video pada kegiatan peer teaching tentang materi gaya di kelas 4 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Dan inilah hasil kegiatannya. Udah bisa direkam kan? Udah mulai. Tinggal temennya siapa yang untuk backup? Bu Siska mungkin, Bu Siska. Boleh. Ya, Bu. Mati lampu. Iya, minta ada tolong Bu ini. Siska ya. Enggak ada Ya, Buat Bu. rekaman ya. Mudah-mudahan Oke. jaringannya lancar. Udah, Oke, Bu. sekarang 13.54, jadi mungkin di 14.30-an ya, Pak Jupe ya. Siap, Bu. Oke, silakan Pak Jupe, semoga dimudahkan, dilancarkan. Baik, saya akan mencoba untuk menampilkan belajar peer teaching di RPP Aksi 2 ya. Baik, langsung saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Pak. Ada yang belum sarapan atau udah sarapan semua ini? Udah, Pak. Semua baik. Kamu kan kalau duduk berpasang-pasangan nih. Coba yang duduknya di sebelah kanan nengoknya nanti ke kiri, yang duduknya di sebelah kiri nengoknya ke belakang. Barengan ya, Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, ada yang hilang tidak? Udah ada, Pak. Ada. Alhamdulillah, berarti hari ini kelas kita hadir semua. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Baik, sekarang Bapak akan mencoba share screen dulu sebentar ya. Sudah muncul anak-anak? Belum. Oh, belum. Jaringan berarti. Sudah ada? Belum, Pak. Kita tunggu dulu. Udah muncul. Oke. Udah. Baik, sekarang Bapak minta semuanya berdiri. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kenapa kita sebelum belajar harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan negara kita.
Jadi supaya sifat nasionalisme kita terus terpupuk dan selalu tumbuh dan berkembang, maka kita dibiasakan sebelum belajar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitu ya anak-anak ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Baik. Nah, kita ini di kelas 4 ini di dalam kurikulum Merdeka itu berada di capaian fase B ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan gambar yang tampil di bawah ini. Gambar yang pertama yaitu gambar apa? Orang naik sepeda, Orang naik Pak. Orang naik sepeda, sepeda. Gambar yang kedua. Main bola, Main Pak. bola. Nah, sekarang siapa di antara kamu yang memiliki kegemaran atau bermain sepak bola? Saya enggak suka, Pak. Enggak suka, nggak bisa. Saya suka bersepeda aja, Pak. Sepeda aja, baik. Sepak bola mah laki-laki, Pak. Nah, sekarang Adek, mana adek? tadi Susi suka bersepeda. Coba, Suka. kenapa sepeda itu dapat bergerak? Karena ini, Pak, di kayu, di roda. Di kayu ya, di pedal, bukan di Dikincang. Kemudian coba Ayuna. Ayuna ada jawaban yang lain? Ada, Pak, dikincang. Oh, dikincang. Apa tuh dikincang? Ada bannya, Pak, makanya dia Tadi- berputar. Ada bannya juga, bisa berputar, jadi bisa bergerak. Ada di kayu, dikincang, juga ada bannya. Kemudian tadi Ade hobi main bola. Nah, kenapa bola itu juga bisa bergerak? Ayo, Dek. Karena ditendang, Pak. Ya, ditendang. Oke. Nanti ya, selanjutnya. Nah, ketika sepeda berjalan, tiba-tiba sepeda bisa berhenti. Kenapa? Karena Ada remnya, direm. Pak. Rem. Karena direm. Direm ya, semuanya jawabannya sama direm. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi, tadi ada sepeda bisa bergerak, bisa berjalan karena ada roda, ada di kicang, ada di kayu, kemudian bola bisa bergerak juga, bisa ditendang. Itu dikarenakan adanya sebuah tindakan, ya. Bapak katakan tindakan dulu. Nanti biar lebih jelasnya di materi yang selanjutnya ya. Itu dikarenakan adanya tindakan. Tindakan dari siapa? Dari orang, kita manusia, seperti menendang bola, mengayuh sepeda gitu ya. Oke. Tujuannya tadi kita akan mempelajari tentang apa sih tindakan yang tadi dilakukan, disebut apakah tindakan tersebut. Oke. Belum Bapak kasih tahu ya. Biar kamu amati dulu saja. Selanjutnya di sini ada video. Kamu amati video ini ya. Dan kita lihat pemirsa dan gol! Siapa kita Yuki? Indonesia, Siapa kita? Indonesia. Semua gerakan yang baik sekali dan gol! Kepada Nabil lagi ada peluang. Nah, Tak bergerak. yang tadi bola bergerak, Bapak pertanyaan pertama, bola bergerak bisa bergerak itu karena ditendang. Nah, tadi sekarang bolanya dari orang A ke orang B, kenapa bisa berpindah-pindah? Karena ditendang-tendang, Pak. Ditendang juga, betul. Sebetulnya Bapak Tendang-tendang. mengucapkan saja yang tadi konsisten enggak jawabannya gitu ya. Itu karena ditendang juga. Nah, sekarang ada yang harus kamu praktekkan. Coba Bapak akan tunjuk Marta. Ayo Marta maju ya. Kemudian silahkan dorong meja yang ada di depan kamu. Sudah didorong Marta? Udah. Oke, sekarang coba Eti, buka dan tutup pintu. Sudah? Udah. Oke. Sekarang kenapa pintu bisa tertutup dan terbuka dan kenapa juga ketika Marta dorong bisa berpindah? Karena Karena apa? dorongan. Karena adanya dorongan. Adanya dorongan, Pak. Terus pintunya bisa tertutup dan terbuka karena ada apa?
Ada tarikan, Pak. Nah, adanya tarikan. Ih, pinter amat ya, Bapak belum jelaskan sudah bisa. Ayuna. Kan nutup pintu ditarik, Oh Pak. iya, betul sekali. Kalau nutup pintu tarik. Nah. Kalau Jadi, kegiatan yang tadi dari awal sepeda, bola, mendorong, menutup, dan membuka pintu itu dikarenakan adanya gaya. Jadi secara tidak kita sadari setiap hari itu kita menerapkan yang berhubungan dengan gaya. Nah, berarti gaya itu apa tadi? Adanya dorongan, adanya tarikan. ya gitu ya. Jadi gaya itu adalah dorongan dan juga tarikan. Ada contoh yang lain nggak yang menggunakan gaya? Yang kamu ketahui? Kayak berpakaian itu, Pak. Berpakaian dengan yang Itu menarik gaya-gayaan gitu. deh. Itu gaya gaya-gayaan. selfie, gaya Ada, yang Pak, ada, lain. Pak. Apa Ayuna? Ada, Pak. Kalau di rumah saya itu di tetangga itu, Pak, derek air. Oh, derek air atau nimba air. Ya, derek air. Betul, itu juga salah satu contoh pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi hari ini, setelah tadi kamu mengamati video dan juga mempraktekkan, kita akan mempelajari tentang gaya. Apa sih menurut kamu gaya itu? Tadi itu. Gaya adalah Tarik, atau dorongan. Nah, gaya itu bermacam-macam. Yang pertama, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Gaya itu bermacam-macam ya. Yang pertama ada yang disebut dengan gaya otot. Gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya gerakan otot manusia atau hewan untuk menggerakkannya. Seperti yang dicontohkan Ayuna tadi, yaitu menimba air. Dan juga gaya yang disebabkan oleh hewan seperti hewan menggerakkan pedati atau delman ya. Kemudian yang kedua, gaya gesek. Nah, gaya gesek ini setiap hari kita berjalan. Nah, itu contohnya dari gaya gesek. Kemudian yang ketiga yaitu gaya pegas. Nah, gaya pegas ini bisa diterapkan. Biasanya Ade suka main ketapel kan, narik-narik karet, kemudian dia bisa kembali lagi. Karena benda ketapel itu adalah elastis, maka itu contoh dari gaya pegas. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang dimiliki kemampuan untuk menarik benda khusus. Ya, macam-macam magnetnya ini di sini sudah Bapak tampilkan gambarnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada namanya gaya gravitasi bumi. Pernah lempar benda ke atas enggak? Nah, apa yang terjadi ketika bendanya dilempar ke atas? Turun lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gaya gravitasi. Ada pohon kelapa yang jatuh, buah yang jatuh juga. Itu salah satu contoh gaya gravitasi. Baik. Nah, tadi macam-macam gaya ada 5. Sekarang sifat-sifat gaya. Sifat gaya itu yang pertama adalah gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya membuat gerabah. Yang ada di dapur-dapur kamu tuh ada gerabah ya. Nah, itu adalah salah satu sifat sifat gaya yang dapat merubah bentuk benda. Kemudian yang kedua, gaya dapat merubah arah benda. Nah, contohnya tadi bermain kasti, bermain sepak bola gitu. Yang ketiga, gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya ketika melempar rondes, bola dilempar, ditangkap. Nah, tadinya bola bergerak tiba-tiba jadi diam karena ada gaya dari manusia. Bagian nggak? Terakhir adalah gaya dapat bergerak menjadi benda diam. Contohnya mobil mogok ketika didorong akan bisa bergerak. Nah, itu ya. Nah, sekarang Bapak ada tugas kelompok, tapi sebelum tugas kelompok, Bapak akan menentukan kelompoknya dulu. Untuk menentukan kelompoknya, silahkan kamu jawab 3 pertanyaan ini. Oke? Sudah dijawab? Dituliskan di buku tulis kamu? Oke, sekarang kumpulkan. Oke, sudah dikumpulkan. Jawabannya tadi yang pertama ini. Ini jawabannya ya. Ini untuk catatan Bapak untuk menentukan kamu berkelompok. Baik, tadi sudah dari jawaban kamu Bapak akan menentukan kelompok. Jadi dari 12 orang ini akan dibagi menjadi 3 kelompok dengan tugas yang berbeda-beda. Ada
kelompok A, ada kelompok B, dan juga ada kelompok C. Tugasnya sudah tertera di LKPD yang tadi Bapak bagikan. Oke, sekarang silahkan kerjakan tugas berdasarkan LKPD yang tadi Bapak bagikan. Untuk kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ini kita buat 5 menit. Untuk menentukan sifat-sifat gaya dan juga pemanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi setiap kelompok tugasnya berbeda-beda. Baik, tadi sudah dibagi. Kelompok A itu ketuanya Bu Marta ya. Kelompok B ketuanya Bu Susi, dan kelompok C ketuanya Pak Ade. Marta, Susi, dan juga Ade ya. Silahkan. Ini diapain, Pak? Ikuti perintah sesuai dengan yang ada di LKPD-nya, mengerjakan tugasnya. Ade itu kelompok C ya. Kelompok C itu tugasnya di situ ada. Baik, coba Bapak akan berkeliling ke meja kelompoknya masing-masing. Jadi kalau ada kesulitan dan yang lainnya boleh ditanyakan. Kelompok A, Marta, gimana? Ada kesulitan? Marta? Atau wakilnya dari Marta? Nurlia gimana? Kelompok A. Ada kesulitan tidak dalam mencari dan menerapkan kegiatan sifat-sifat gaya? Sudah, Pak. Sudah? Kelompok B tadi Susi, gimana Susi? Iya, Pak. Ini sementara dikerja. Oke, terima kasih. Bapak ke kelompok cek dulu. Gimana Ade? Ade, bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Pintar sekali. Iya. Nanti setelah kamu semua mengerjakan tugas kelompok, nanti setiap kelompok itu menampilkan hasil dari diskusi dalam pengerjaan lembar kerja peserta didik yang tadi kamu lakukan di setiap kelompok ya. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab dan menyelesaikan dari tugas ini. Sudah, Pak Jupe. Sudah, baik kalau sudah. Kelompok A sudah ya, Marta. Kelompok B gimana, sudah? Kelompok B, Susi, gimana? Sudah juga ya? Sudah. Kelompok C juga sudah? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik, sekarang kita akan menampilkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Silakan berikan tepuk tangan buat Marta untuk kelompok A untuk menampilkan hasil diskusinya. Ayo Marta. Iya, Pak. Lewatkan. Bagaimana sifat-sifat gaya? Sebutkan aja satu boleh. Bisa. Yang pertama, kegiatan yang menerapkan sifat-sifat gaya. Ya. Kita menarik pintu. Menarik pintu. Ya, sifat-sifat gayanya yaitu gaya tarikan. Manfaat. Ketika kita menutup pintu, manfaatnya belum tahu, Pak. Jadi manfaat gaya yang tadi diterapkan itu sifatnya adalah berarti membuat benda diam menjadi bergerak ya. Bergerak. Oh iya, Pak. Terima kasih. Bergerak, ditarik. Manfaatnya adalah untuk membuka pintu, menutup pintu, gitu ya. Baik. Iya, Pak. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat kelompok A. Sekarang kelompok B, ayo Susi. Maju. Ya, Pak.
Kegiatan yang menerapkan sifat-sifat gaya, mendorong meja, itu sifatnya menyebabkan benda dia menjadi bergerak, Pak. Ya, betul sekali. Manfaatnya berarti untuk apa? Memindahkan benda. Memindahkan benda. Baik, tepuk tangan buat kelompok. Ore, pintar ternyata saya, Pak. Alhamdulillah ya, pinter-pinter kelompok A dan B. Sekarang Ade kelompok C, ayo maju Ade. Untuk kelompok C perwakilan Pak. Ya. Siska aja tuh, Siska yang maju. Oh, Siska boleh perwakilan dari kelompok C. Yang satu kelompok. Gak mau, Ade aja, Ade kan ketuanya, Pak. Oh, Ade ketuanya. Kalau Udah bisa, kamu aja. enggak. Kan semuanya ini bekerja ya di kelompok C. Berarti dua-duanya maju. Ayo tepuk tangan buat kelompok C. Ya udah, Siska yang bacain ayo. Gak mau, Pak, Ade aja. Siska Ade aja Main bacain. bola kan di Aja. sekolah. Adek biasa tuh main bola. Iya. Kita Kegiatan yang udah dilakukan di ngerjainnya, udah sekolah. nulisnya. Iya, betul. Sekarang gantian ada yang Ayo. curhat. Iya. Ade Harus kerja sama. Ngalah aja deh. Saya aja, Pak. Betul. Ya. Laki-laki mengalah untuk perempuan, bagus itu Ade. Ayo Ade. Ayo. Kegiatan apa contohnya Ade yang berhubungan dengan sifat gaya yang sering Ade lakukan sama teman-teman kelompoknya? Melempar. Melempar apa? Melempar kertas, Pak. Melempar. Saya suka Siapa? melempar kertas, Pak. Iya, dia sering melempar saya, Pak. Gitu. Ada manfaatnya tidak melempar-lempar kertas itu? Ada, Pak. Apa? Dia yang saya lempar itu jadi perhatian ke saya, Pak. Oh gitu. Boleh, itu juga termasuk sifat gaya. Tapi coba kita ambil contoh yang lebih positif lagi ya, Ade ya. Kalau lempar- Maksudnya pesawatan itu, Pak, dia lempar-lemparin. Kalau misalkan contohnya pesawatan, bermain pesawat kertas boleh. Iya. Tapi Ya tidak boleh. itu jatuh lagi ke bawah, Pak. Ya. Yang saya lempar itu jatuhnya ke bawah. Pakai gaya gravitasi. Iya, gaya gravitasi, Pak ya. Tapi tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Enggak, Pak, saya ambil lagi. Alhamdulillah, jadi dapat disimpulkan tadi setelah kegiatan kamu tadi adalah bahwa dari awal sampai akhir kesimpulannya bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Kemudian ada macam-macam gayanya, itu gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi. Nah, pengaruh gaya terhadap benda yang tadi sudah dikerjakan di LKPD dapat merubah gerak benda, dapat mengubah arah benda, dapat menyebabkan benda diam bergerak, dan menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Kalau sudah paham, mari kita kerjakan soalnya ya, biar kita lebih Ya, kemampuannya lagi. Ayo semangat yuk semangat. Pak, saya kira kita nyanyi dulu, Pak. Mana kerja tugas terus? Ya, tugas tadi Ya, lanjut, Pak. ya, kita nanti setelah mengerjakan tugas yang kata Bu Marta, kita akan nyanyi ya. Nanti kita kerjakan tugas dulu baru bernyanyi. Ya, ada 4 soal untuk tes formatifnya. Silahkan kita kerjakan ya. Selamat bekerja. Bapak kasih waktu 3 menit aja ya. Ada 5 soal ya, tapi mudah. Tadi sudah tertulis semua. Kerjakan dengan jujur ya, sambil Bapak lihat-lihat ke meja kamu, keliling-keliling ya. Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya, Pak, Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, tadi kita sudah belajar ada macam-macam gaya, jenis gaya, dan yang lainnya juga sudah latihan. Sekarang Bapak tanya, apa yang kamu rasakan tadi saat pembelajaran? Senang, sedih, atau gimana?
Perasaannya gimana tadi? Senang Pak, senang. Alhamdulillah. Pak. Apa hal yang menarik yang tadi kamu peroleh? Saya bisa mengetahui macam-macam gaya, Pak. Kan selama ini kita hanya menarik, mendorong, tapi kita tidak tahu apa itu gaya, Pak. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Terus apa yang akan kamu tanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, sudah jelas ya? Ini Pak, kalau mengangkat itu masuk gaya enggak Pak? Mengangkat tadi dorongan, tarikan. Kalau mengangkat benda. Ya, mengangkat benda. Sebelum Bapak jawab, ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Marta? Mau jawab dari pertanyaan Susi? Saya, Pak. Ya, boleh. Ayu. Saya, Pak. Bisa. Ayu dulu, Bu. Ayo, Marta, Ayu dulu. Marta tadi dipanggil telat. Yuk, gimana Ayu? Kalau mengangkat itu berarti menarik, Pak. Iya, mengangkat itu berarti narik, Pak. Karena ke atas, narik berarti. Kalau jawaban Marta sama? Tidak, Pak. Apa? Kalau mengangkat beban itu, mengangkat barang kan kita menggunakan otot kita, Pak. Nih, Pak. Kita angkat ke atas, maka kita menggunakan otot kita, Pak. Berarti kesimpulannya pertanyaan Susi, mengangkat itu adalah termasuk gaya atau tidak? Iya. Termasuk gaya. Pak. Iya. Tapi penggunaannya gaya otot. Sifatnya membuat benda dia menjadi bergerak ya. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Baik, ayo kita bernyanyi dulu lagu Gaya dan Gerak. Kita nyanyi sama-sama, ikutin tulisan yang ada di video ya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat mengubah posisi benda sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda bergerak juga berubah. Ada gaya juga berubah. Ada gaya gravitasi disebut gaya tarik bumi dan pegas. Gravitasi gaya gesek dan tegas. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Baik, terima kasih untuk kita semua. Pada semangat, tepuk tangan. Iya, jadi tadi lagu tentang gaya, semuanya ada di situ ya. Tanpa Martalin harus. Nah, Bapak punya tepukan nih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Bapak punya tepukan, namanya tepuk PPH. Aku paham, aku bisa, aku hebat ya. Pertama, prok prok prok, aku paham, prok prok prok, aku bisa, prok prok prok, aku hebat. Ya, bisa ya? Yuk, kita bareng-bareng tepuk PBH. Prok prok prok, aku paham, prok prok prok, aku bisa, prok prok prok, aku hebat. Oke, terima kasih buat semuanya. Jadi, terakhir kesimpulannya banyak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita yang berhubungan dengan gaya. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dengan yang namanya gaya. Sering kita gunakan, gaya otot sering kita gunakan. Gaya tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan mempelajari dan juga membuat proyek tentang pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari ya. Topi. Topi minggu depan. Tadi Bapak gimana menjelaskannya? Terlalu cepat atau? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus, alhamdulillah. Berarti bisa dipahami semuanya ya. Iya, Pak. Ya, sebelum ditutup, coba Bapak ingin mendengar lagi contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari selain tadi mengangkat meja, mendorong, ada lagi tidak yang lain? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ada? Siapa? Kalau mencet HP gaya apa, Pak? Kalau mencet HP itu menggunakan gaya apa?
Pencet, Satu. pencet. Ya. Pencet HP ya, itu menggunakan gaya apa gitu ya? Nah, pencet HP. Pencet HP. Yang gaya dorong. Ayo. Dorong. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau Gaya jawab? dorong. Dorong ke bawah. Gaya otot, Pak, gaya otot. Gaya otot, gaya dorong. Ada lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek. Ada tadi nih jawabannya, ada gaya otot, ada gaya dorong, ada gaya gesek. Menurut kamu setelah tadi materi yang Bapak jelaskan, manakah jawaban yang paling tepat? Ayo. Siapa yang mau jawab lagi? HP gaya apa? Gaya dorong. Gaya dorong atau gaya otot. Gaya otot yang tepatnya namanya ya, gaya. Sore, saya dapat ya. Ya. Dapat bintang. Jadi untuk pembelajaran hari ini nilai terbaik itu, untuk nilai terbaiknya diperoleh oleh kelompok A. Tepuk tangan buat kelompok A. Kelompok A dapat bintang, yang tadi bisa menjawab pertanyaan juga Pak Ade juga dapat bintang. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Dan karena Ade tadi dapat bintang, maka Ade diberikan tugas untuk memimpin doa untuk menutup pelajaran. Silahkan Ade. Kok malah dihukum sih, Pak? Diberikan kepercayaan. Baiklah, Pak. Sebelum kita pulang ya, Pak ya? Pulang. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Udah, Pak. Baik, terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk tugas di rumah, silakan kamu tuliskan 10 macam kegiatan yang... Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Ibu dosen. Saya grogi jadi ngeblank ya, jadi tidak teratur. Mantap, mantap Pak Jupe. Keren sekali. Oke, wis Pak Jupe mantap. Deg-degan Bu. Dari segi waktu aman ya, bisa mengkondisikan. Tadi soalnya hampir jam 2 ya, ini masih ada 4 menit, jadi sudah cukup efektif. Terus yang saya suka, sudah mulai mengaitkan nih yang di kehidupan dengan ke kelas. Nah, buat anak SD itu penting banget ya Bapak Ibu untuk bisa menarik kehidupan yang ada di sekitar dia dengan di sekolah. Iya, profil tambahkan ke Pak Jupe nih biar lebih gereng lagi. Siap, Bu. Ada yang disebut dengan metode ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagiku. Update Bentar. Update profil. Ambak Bu ya. Ada yang disebut ambak. Apa manfaatnya bagiku. Tadi kan pembelajarannya tuh gaya dorong gitu ya. Iya betul. Pak Jupe ya. Apa aja tuh tadi pokoknya kayak gitu-gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kenapa sih anak itu harus belajar itu gitu. Nah, jadi ada yang disebut apa manfaatnya bagiku. Nanti bisa digali Pak Jupe. Misalnya kalau kita mengerti tentang gaya dorong, gaya tarik, itu tuh fungsinya apa? Gitu. Itu tuh fungsinya apa? Misalnya kamu tahu nggak? Ini contoh aja. Mobil derek gitu ya. Nah, mobil derek itu pakai prinsip gaya dorong gaya tarik. Karena kita memahami ini, karena manusia memahami ini, maka manusia itu bisa menciptakan kayak mobil derek ini. Jadi anak tuh di kehidupan nyata ini tuh nanti fungsinya ini. Nah, termasuk misalnya kalau misalnya belajar tentang beban, tentang gaya, itu kita bisa kaitkan. Nah, dengan adanya kalau kalian paham mengenai beban, gaya, makanya insinyur bisa bikin jembatan. Jembatannya jadi ketahuan nih kekuatannya berapa. Coba bayangin kalau orang nggak paham tentang ini, maka bikin jembatannya pasti nggak, misalnya cepat roboh gini. Jadi anak tuh, nah itu yang disebut dengan apa manfaatnya bagiku. Nah, itu bisa di belakang penempatannya atau juga bisa di depan. Nah, itu ada yang disebut dengan Tadi udah diterapkan yang di LKPD itu sih Bu. Jadi LKPD itu untuk menuliskan yang kegiatan dalam berhubungan dengan manfaat itu. Iya.
Ntar boleh tuh ditulis di RPP-nya Pak Jupe, di penutupnya itu misalnya pakai teknik ambak, tulis Ambak gitu ya, loh. Jadi ambak. kan sering, Ntar Bu, takut sering. lupa. Tulis di note dulu Bu, di Iya, note. ya Ambak boleh ya Bu boleh. ya. Ambak. AMBAK. Nanti Pak Jupe bisa searching juga ya tentang itu ya untuk lebih jelasnya. Jadi seringkali guru-guru itu sebetulnya sudah melakukan itu gitu, tapi nggak tercatatkan nih nama Tuh. metodenya apa sih, Apa tuh nama Bu? tekniknya, Kepanjangannya Bu? apa manfaatnya bagiku. Apa manfaatnya bagiku? Siap Bu. Itu bisa di depan di apersepsi, kan kemarin saya pernah bilang ya, apersepsi itu bisa pakai pantun, puisi, pengandaian, pakai video, pakai tebak-tebakan. Nah ini yang lain lagi bisa pakai ambak, apa manfaatnya bagiku. Kalau di awal misalnya gini, tadi kan udah persepsi begini-begini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang gaya tarik dengan gaya dorong. Anak-anak, kalau kita paham materi ini, maka kita akan memahami kenapa akhirnya diciptakan yang namanya mobil derek, apa-apa pakai gitu. Jadi di kehidupan nyata yang menggunakan prinsip itu tuh apa. Nah, jadi anak tuh jadi nanti lebih tertarik kenapa dia mempelajari ini. Nah, sama di matematika juga gitu ya. Misalnya kayak gini, kenapa sih harus belajar perkalian? Seringkali anak, karena dia nggak tahu perkalian ini untuk apa di kehidupan nyata, jadi seolah-olah apa yang ada dipelajari di sekolah tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Padahal tidak ya. Nah, perkalian itu ada di teknologi itu, bukan teknologi. Prinsip itu tuh dipakai di teknologi apa sih? Gitu, apa di teknologi robot, di teknologi apa gitu. Pengurangan, pertambahan gitu ya. Adanya kalkulator itu karena begini-begini. Nah, itu yang disebut dengan ambak. Apa manfaatnya bagiku? Boleh di depan, boleh di belakang. Nah, ini mungkin kalau buat anak SD jadi apa ya, ide lagi gitu ya, biar anak SD tuh tertarik. Nah, saya juga termasuk yang ini, Pak Jupe. Saya tuh di antara IPA ya, fisika, kimia, biologi gitu ya, saya tuh paling gak suka fisika. Karena waktu saya belajar, saya tuh bingung gitu, momentum, impuls, saya tuh hafal rumusnya ya. Hafal. F sama dengan massa kali A percepatan gitu ya, hafal gitu. Tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang, kayak gitu-gitu tuh saya tuh hafal. Sampai sekarang pun saya hafal. Tapi ketika ada soal, itu saya nggak tahu harus pakai rumus yang mana. Coba, saking banyaknya rumus di kepala, ketika ada soal, saya tuh nggak tahu. Misalnya ada bola memantul 3 kali, 4 kali. Ketinggiannya saya tuh, yang di kepala saya, ya ngapain dipantul-pantulin sih, gitu. Ini nggak apa, yang keterima di otak, karena saya tuh kayak nggak tahu ini tuh pakai rumus apa. Nah, harus seandainya waktu belajar nih, kalau misalnya kita belajar tentang impuls, momentum, kita tuh bisa tahu loh ketika apa kayak gitu tuh. Nah, itu mungkin bisa digali lagi ya. Nah, kalau kenapa saya suka biologi? Karena biologi tuh kerasa banget manfaatnya di kehidupan. Kayak misalnya cewek belajar siklus menstruasi, saya tuh jadi kayak, oh iya ya, jadi penting. Akhirnya saya pengen belajar. Gitu, karena saya suka nanam. Ketika tadi Bu Marta, oh ini kelopak ini, saya belajar sendiri juga karena saya tahu di kehidupan tuh kayak gini. Karena langsung bersentuhan ya Bu ya. Nah itu penting untuk guru-guru yang mengajarkan IPA, matematika gitu ya Pak Jupe. Saya tidak mengomentari yang secara ininya karena sudah rapi. Kalau menurut saya ya, untuk teaching luar biasa. Tapi tadi saya ingatkan, medianya diperlihatkan, LKPD-nya, evaluasinya. Jadi Bapak juga termasuk Bapak Ibu, anak-anak nih ya, ini ada penilaian sikap. Tadi Bapak juga mencermati kedisiplinan kalian, itu ditampilin tuh di videonya. Atau nanti ketika belajar, ketika hari PP-nya dikasih tahu. Gitu ya. Oke, Pak Jupe selamat ya, sudah melewati bertisinya. Tinggal Pak Ade kayaknya yang Pak Ade nanti tidak diduk ya. Kalau sekarang Pak Jupe udah tinggal mikirin tagihan yang itu ya, evaluasi. Iya, evaluasi. Oke, Bu Banya, silahkan. Bu Widama. Oke, makasih Bu Pipit. Pak Jupe. Siap Bu Haji. Selamat ya, udah selesai. Tegan tapi Bu Haji. Gitu. Oke, secara keseluruhan sudah betul, sudah oke. Jadi
beberapa runtutan yang ada di RPP, karena saya juga ngeliatin ya hasil downloadan juga RPP iniannya sudah sesuai dengan apa yang di RPP. Kemudian dari persepsi juga hanya tadi yang waktu Indonesia Raya mungkin ada sinyal aja ya, agak dedet gitu ya. Tapi itu videonya udah di-download, cuman mungkin jaringan. Ya, itunya sudah oke. Kemudian absen seperti yang saya sarankan sudah memancing keaktifan siswa juga tentang kepedulian dengan sesama temannya. Persepsi diawali oleh PT interaktif, artinya anak untuk diajak untuk berfokus untuk ke materi yang akan disampaikan. Kemudian tujuan pembelajaran baru disampaikan. Setelah persepsi anak-anak sudah digiring untuk fokus. Materi diawali dengan video. Ya, biar apa? Biar anak juga ketertarikan untuk materi itu sudah dipancing. Berarti sudah kena itunya. LKPD ditayangkan, bagus, dijelaskan bagaimana, walaupun anak nanti memegang LKPD masing-masing, tapi Pak Jupe secara ini sudah memandunya atau menayangkannya di PPT. Evaluasinya ada, medianya terlihat, bahan ajarnya ada, diperlihatkan. Kemudian materi yang disampaikan juga kontekstual ya, dengan kehidupan nyata. Tadi seperti yang dikatakan Bu Pipit ada namanya ambak. Jadi materi ini ada nggak sih manfaatnya buat anak-anak nanti di kehidupan nyata gitu ya. Anak-anak suka ngelihat nggak? Yo ini teh ngapain sih belajar ini teh? Nanti adanya harus tahu kenapa kita belajar ini teh karena nanti kalian itu bertemu dengan begini. Itu juga sudah terlihat ada. Kemudian refleksi, tanya jawab, bagus. Tanya jawab sebelum kita jawab. Lempar dulu ke anak-anak, apakah anak-anak ada yang mau jawab atau tidak, baru kita nanti kasih penguatan. Cuman satu, yang saya sarankan di sana apa? Ketika ada anak sedang berusaha menjawab atau bertanya, sebelum dilempar ke yang lain atau sebelum kita jawab, usahakan anak beli reward dulu. Artinya begini, ketika misalkan, ayo siapa yang bisa jawab? Misalkan tadi Susanti jawab, hebat, Susanti sudah hebat. Ada lagi yang lain? Nah, jadi anak beri perhatian lebih ketika dia sudah berani menjawab. Gitu. Dengan begitu, langsung Bu ya? Iya, langsung. Jangan sampai dia diabaikan. Saya udah jawab kok nggak diabaikan. Kayak kita aja sih sudah ngejawab kok nggak dicuekin kan nggak enak gitu ya. Kalau anak sudah dikasih perhatian begitu, biasanya dia akan semangat. Nanti untuk materi selanjutnya dia akan lebih semangat lagi mengikuti belajar. Siap. Ya, itu teori apa ya yang pernah saya pelajari apa kedekatan lah ya. Jadi motivasi buat anak. Kemudian setelah refleksi tanya jawab, baru kita kasih penguatan dan diakhiri dengan kesimpulan materi tersebut. Ya, itu sudah bagus, sudah kena. Terus, nah, cuman tadi terakhir ketika kita sudah menyimpulkan materi, ya, kemudian sudah ngasih kesimpulan, jadi hari ini kita belajar ini, dan sudah menyampaikan materi yang akan datang kita pelajari, jangan ada lagi tanya jawab tentang materi yang sudah dipelajari. Sudah selesai gitu loh. Ya, kalau udah ditutup dengan simpulan, dengan materi yang akan datang itu kita akan belajar apa? Tadi di sini masih ada tanya jawab apa ya gitu. Kemudian kalau mau itu diberikan setelah sebelum kesimpulan gitu. Yang tadi ngasih reward ke Ade, ngasih reward ke siapa tuh ya? Karena Ade dapat bintang. Nah, itu setelah simpulan. Jadi kalau setelah simpulan jangan ada tanya jawab tentang materi yang sudah lagi. Siap ya. Tutup. Berarti kan disimpul itu udah, kalau udah disimpulkan berarti sudah selesai sampai situ. Gitu ya. Oke, Pak Jupe, ya, Bu Haji, keseluruhan sudah oke, tinggal nanti dipraktekkan lagi di di PPL ya, dan tugas-tugas yang lainnya yang diminta tadi LMS 5 itu silakan dimulai di apa ya, diselesaikan. Siap. Dan nanti ketika selesai peer teaching ini sudah selesaikan, nanti PPL lain lagi tahapannya, siap-siap untuk kompre dan sebagainya.
Selamat untuk Pak Jupe, sukses Ya, selalu dan Pak. selamat juga untuk yang lain. Tambah semangat, mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat yang lain juga. Oke, mangga selanjutnya. Ya, Saya, Bu. makasih Bu Coba, dosen Bu. dan Bu Haji.